Shalom, shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Sport Center yang dikasihi Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan kita masih diizinkan ibadah online, dan biarlah minggu pagi ini menjadi minggu berkat, minggu jawaban, minggu yang penuh dengan sukacita. Siapkan hati dan pikiran saudara, dan kita akan berdoa sebelum menerima taburan firman Tuhan. Kerinduan kita adalah firman itu tertabur di tanah yang subur, bertumbuh dan berbuah lebat, dan pada akhirnya menghasilkan buah, dan buahnya itu manis luar biasa dan bisa dinikmati banyak orang. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Allah yang maha baik, kami mengucapkan syukur. Kau izinkan kami tetap ibadah sekalipun online. Kami imani Engkau tetap hadir dalam ibadah kami. Engkau ada melawat keluarga demi keluarga. Engkau hadir atas kesehatan kami. Engkau hadir atas keuangan kami. Engkau hadir atas gereja kami. Dan Engkau hadir atas masa depan kami. Olehnya kami mau duduk diam di hadirat-Mu. Kami mau menyimak kebenaran firman-Mu, supaya berita surga memberikan kami kemenangan. Berita surga memberikan kami sukacita di tengah-tengah pandemi. Berita surga memberikan kami kepastian sekalipun dunia yang kami hadapi memberikan ketidakpastian. Tetapi tangan-Mu yang hebat tetap memegang kami dan membawa Engkau kepada kemenangan yang luar biasa. Engkau tengok setiap jemaat-Mu yang ikut ibadah online ya Tuhan. Dengan iman kami berdoa, yang lemah Engkau kuatkan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan. Urapi kami semua tanpa terkecuali, biar pemberitaan firman ini sungguh-sungguh mendapatkan perkenan Tuhan. Pakai hamba-Mu sebagai messenger of God, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan semuanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhanku Yesus Kristus. Dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Sport Center yang saya kasihi, apa kabar? Damai sejahtera Allah kiranya senantiasa limpah atas saudara, sekalipun kita belum bisa bertemu secara onsite. Kita masih mengikuti protokol pertemuan yang tidak bisa secara ramai dan kita ibadah online. Tapi saya percaya tidak mengurangi urapan Tuhan, wibawa Tuhan, bahkan jamahan Tuhan. Hari ini Tuhan akan berikan jawaban buat saudara. Hari ini Tuhan akan berikan tuntunan buat saudara. Dan hari ini Tuhan akan berikan kelegaan atas pergumulan saudara. Bilang kanan kirimu, suami istri, kakak adik, oma opa, om tante, siap dipulihkan dan diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu jemaat GBI Sport Center yang saya kasihi, saudara pasti ingat atau pasti tahulah ya, seorang tokoh yang luar biasa yang mendedikasikan hidupnya untuk orang susah. Dia tinggalkan negaranya, dia tinggalkan kampung halamannya, dia tinggalkan comfort zone-nya untuk hidup bersama-sama dengan kaum papa, orang yang miskin, bahkan orang yang banyak sakit kusta. Ketika saya bilang kusta, saudara pasti tahu siapa dia. Dia adalah Mother Teresa, Ibu Teresa. Ibu ini tinggalkan kenyamanannya, tinggalkan fasilitasnya, privilege demi privilege yang seharusnya dia terima, dia tinggalkan. Demi yang namanya pelayanan dan untuk keselamatan banyak jiwa. Yang didatangin bukan orang-orang Katolik, tetapi di Kalkuta justru majority adalah orang-orang yang beragama Hindu. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus, waktu berjalan puluhan tahun. Suatu ketika Mother Teresa mendapatkan invitation untuk berjumpa dengan orang-orang penting di India. Tentu Mother Teresa responi dan sampai kepada acara yang banyak dihadiri orang-orang penting, politikus, pejabat segala macam. Tentu ada banyak senator di tempat itu. Ada senator
yang mencoba menegur atau bertegur sapa dengan Mother Teresa, tetapi dengan bahasa yang kasar, kurang hormat, bahkan memandang pelayanan Mother Teresa dengan sebelah mata. Dia tanya demikian, Ibu Teresa, kenapa Ibu gak melayani di kota-kota lain, tempat-tempat lain yang membuat Ibu terkenal, yang membuat Ibu sukses, yang membuat Ibu dikenal banyak orang dan nama Ibu memberikan nilai demi nilai pada generasi berikutnya. Ibu Teresa cuma diam. Yang kedua, senator ini dengan ketus bilang begini, sejauh yang saya dengar, pelayanan Ibu itu jauh dari kesuksesan. Bahkan kisah sukses itu jarang terdengar dari apa yang Ibu lakukan. Mother Teresa jawab dengan senyum. Dia bilang begini, saya dipanggil Tuhan untuk melayani, bukan untuk sukses. Saya dipanggil oleh Tuhan berkumpul dengan warga Kalkuta, dipanggil untuk melayani mereka, bukan untuk tenar. Tapi saya dipanggil datang ke tempat ini karena tujuan saya satu, menyenangkan hati Tuhan. Dan doa saya, semua orang Kalkuta yang kami layani, ketika dia meninggal, bibirnya tersenyum. Sebab itu awal kehidupan yang sesungguhnya. Senator itu tidak bisa bicara apa-apa. Karena ukuran yang diukur manusia berbeda dengan ukuran orang yang mengabdikan dirinya buat Tuhan. Yuk yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah Anda mengejar kesuksesan? Apakah Anda hanya semata mengejar kekayaan? Apakah Anda mengejar hanya mujizat dan sebagainya? Dengar baik. Sukses, berkat, mujizat tidak salah karena sumbernya daripada Tuhan. Tapi kalau itu tujuan utama kita, ketika Anda nggak dapatkan, Anda akan kecewa. Anda akan kecewa. Anda bisa putus asa. Mungkin Anda bisa tinggalkan Tuhan. Tetapi kalau orang yang tujuan hidupnya mendapatkan perkenanan Tuhan, orang yang hidupnya ingin mengakhiri segala sesuatunya dengan takut akan Tuhan, hasilnya berbeda. Yang kita senangkan bukan manusia, tapi yang kita senangkan adalah perkenanan Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Renungan saya hari ini buat jemaat GBI Sport Center adalah covenant God for Caleb. Perjanjian Tuhan yang diberikan atas Caleb. Dan saya berdoa perjanjian Tuhan yang diberikan Caleb, perjanjian yang Tuhan juga diberikan buat orang-orang yang percaya. Yaitu Anda dan saya, jemaat GBI Sport Center. Yang setuju katakan amin. Ya setuju, haleluya. Ya, sebab Tuhan memberikan satu penggenapan firman Tuhan. Bukan hanya kelompok tertentu, bukan hanya pada seseorang. Tetapi siapapun yang melakukan firman Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Percayalah, Tuhan pasti genapi janjinya atas hidup saudara dan saya. Haleluya. Puji Tuhan. Siapkan Alkitab saudara. Sekalipun di media sudah ada, alangkah baiknya kalau saudara bawa Bible. Kalau itu menjadi rema, silakan kasih underline. Biar firman itu hidup atas hidup kita. Dan kita hidup bukan kata orang. Kita hidup apa kata firman Tuhan. Haleluya. Bilangan. Bilangan pasal 14. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya bacakan buat Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bilangan pasal 14 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata dengan segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu ialah luar biasa baiknya. Saudara pasti tahu cerita bagaimana Musa menyuruh 12 suku bangsa Israel yang dipilih
secara menurut keimamannya, 12 orang pergi disuruh mengintai tanah Kanaan. 12 orang berangkat bersama-sama, dari antara 12 ini ada 2 orang yaitu Yosua dan Kaleb. Saya tidak tahu apakah di antara saudara ada yang namanya Kaleb. Kaleb itu 2 arti. Yang pertama artinya Kaleb adalah setia. Jadi orang yang namanya Kaleb harusnya setia. Tapi arti Kaleb yang kedua adalah anjing. Dan saya mau katakan anjing adalah binatang yang setia memang. Tapi kan nggak mungkin kalau ada orang, hei Kaleb anjing, tidak. Anda adalah orang-orang yang setia. Ketika Musa menyuruh ke-12 suku dalam perwakilannya pergi mengintai tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan, 10 orang memberikan laporan yang negatif. 10 orang memberikan berita yang menakutkan. 10 orang memberikan berita yang sangat-sangat tidak baik. 10 orang ini membawa berita yang minus, menakutkan. Orangnya raksasa, kita seperti belalang. Sehingga membuat orang menjadi enggan masuk tanah perjanjian. Sehingga semua orang mengalami ketakutan untuk masuk tanah perjanjian. Padahal itulah guidance sorga. Ini adalah arahan Allah Bapa sendiri. Tapi berbeda dengan Kaleb, berbeda dengan Yosua. Dia berani memberitakan berita yang sungguh, yaitu demi kebenaran. Pak, Bu, Bapak, Ibu, Opa, Oma, Om, Tante, Kakak, Adik, lihat saya sebentar, jemaat GBI Sport Center yang saya kasihi. Ikan yang mati adalah ikan yang terbawa arus. Tapi ikan yang hidup adalah ikan yang melawan arus. Kita melawan arus bukan karena pemberontakan. Tapi kita mau menyatakan kebenaran. Kita mau menyatakan firman Tuhan. Kita tidak kompromi dengan ajakan-ajakan yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Tapi kita tetap tegar berdiri bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita. Semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Saudaraku, yang dibawa oleh Musa keluar dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Yang masuk cuma 2 orang ini kok. Lainnya di atas 20 tahun dibantai oleh Tuhan di padang gurun. 600.000 laki-laki yang keluar dari tanah perbudakan. Kalau pada umumnya orang Israel punya istri 1 dan 2 anak. Berarti yang dipimpin Musa kurang lebih 2.400.000 orang. 2.400.000 itu yang bisa masuk umur 20 hanya Yosua dan Kaleb. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mendapatkan covenant seperti yang Tuhan berikan kepada Kaleb. Dan bagaimana dengan kita. Ingat loh, firman Tuhan ini bukan cerita, bukan dongeng. Tetapi catatan-catatan Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menggenapi setiap janji yang difirmankannya. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Bagaimana mewarisi perjanjian Kaleb? Bagaimana kita mengaminkan perkataan Tuhan dan manifestasi penggenapan atas Kaleb? Yang pertama kita buka yuk Yosua 14 ayat yang ke-8. Yosua 14 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan apa? Dengan sepenuh hati. Ternyata ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kunci yang pertama. Sekali lagi. Kunci yang pertama. Ketika karakter Kaleb. Sehingga Kaleb disertai Tuhan dan perjanjiannya diberikan atas Kaleb. Yang pertama adalah hidup sepenuh hati di hadapan Tuhan. Tidak setengah-setengah. Kalau diberkati saya akan terus melayani Pak. Tapi kalau nggak diberkati mungkin Tuhan tidak suka dengan pelayanan saya. Dan saya harus cari pekerjaan dunia. Entar dulu. Yang menilai saudara, yang menghakimi saudara bukan saudara sendiri. Ada amin? Ada amin?
Orang lain tawar hati ke 10 pemimpin dari 10 suku Israel. Memberikan hal yang negatif. Tetapi Kaleb tetap pada pendirian ilahi. Bahwa apa yang dilihat itu baik. Bahkan Tuhan yang disembahnya mampu membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Amin. Apa manifestasi dalam kehidupan sehari-hari, Pak? Pak, Bu, di musim pandemi seperti ini. COVID-19 yang masih juga kurvanya tinggi. Anda jangan fokus kepada pandemi. Anda jangan fokus kepada penularan. Fokuslah kepada kemuliaan Tuhan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Saya percaya, sekalipun pandemi ini tidak selesai dalam seminggu, 2 minggu ke depan, Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Anda akan tetap dibawa dalam rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Haleluya. Yang kedua, kita baca Yosua pasal 15. Yosua pasal 15 ayat 13 sampai dengan ayat yang seterusnya. Yosua pasal 15 ayat 13 dan seterusnya berkata demikian. Tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba. Seperti yang ditetapkan Tuhan kepadanya, Arba itu ialah bapak Enak. Itulah Hebron, saudara garis bawahi kata Hebron. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yaitu Sisai, Ahiman dan Talmai. Inilah raksasa-raksasa itu. Goliat itu, anak-anak Enak. Dan ayat 15, dari sana ia maju menyerang penduduk Debir. Nama Debir itu dahulu ialah Kiryat Sefer. Ayat 16. Lalu berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya, kepadanya akan kuberikan Aksa anakku menjadi istrinya. Ayat 17. Dan Otniel anak Kenas saudara Kaleb merebut kota itu, lalu Kaleb memberikan kepada Aksa anaknya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suami untuk meminta ladang kepada ayahnya, maka turunlah perempuan itu dari keledainya, lalu berkatalah Kaleb kepadanya, ada apa? Ayat 19, jawabnya, berikanlah kepadaku hadiah, telah kuberikan kepadaku tanah yang gersang. Berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu diberikannya kepadanya mata air yang dahulu dan mata air yang dihilir. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang dikasihi Tuhan. Apa poin yang kedua yang dilakukan oleh Kaleb sehingga dia berjanjian Allah? Yang kedua saya mencatat, tidak memilih sesuatu dengan instan, tetapi mengerjakan segala sesuatu yang orang lain tidak mau kerjakan. Hebron, tanah yang dijanjikan Tuhan melalui pengantaran Musa, tidak setahun 2 tahun didapatkan oleh Kaleb. Kaleb dijanjikan tanah itu ketika Kaleb berusia 40 tahun. Tetapi mendapatkan Hebron yang sekarang menjadi makam daripada Abraham, Ishak dan Yakub. Itu baru ketika Kaleb berusia 85 tahun. Berarti 45 tahun penggenapan janji Tuhan atas hidupnya. Pak, Bu, mungkin hari-hari ini kau telah berdoa. Seminggu 2 minggu belum ada jawaban. Sebulan 2 bulan belum ada jawaban. Mungkin setahun 2 tahun belum ada jawaban. Saya mau katakan, jangan pernah putus asa. Jangan pernah menyerah. Tuhan punya rencana yang indah buat saudara dan saya. Saudara berani berkata amin? Haleluya. Amin. Sekalipun kenyataan belum nampak, percayalah, segumpal awan yang dilihat bujang daripada Elia itu akan diberikan buat saudara. Oh, glory Jesus. Haleluya. Jadi kunci yang kedua untuk mendapatkan covenant yang diberikan kepada Kaleb, tidak memilih sesuatu yang instan. Kerjakan yang orang lain tidak mau kerjakan. Semuanya tujuannya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Yang ketiga, Yosua pasal 14 ayat 6 sampai dengan 9. Yosua pasal 14 ayat 6 sampai dengan 9 berkata demikian.
Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa. Abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Ayat 7. Aku berumur 40 tahun. Ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Ayat 8. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama aku pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ayat 9. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh apa? Sepenuh hati. Jadi poin yang berikutnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Poin yang ketiga. Bila mana mendapatkan perjanjian yang diberikan Tuhan kepada Kaleb. Mengikuti arahan pemimpin. Tentu pemimpin yang takut akan Tuhan dengan sepenuh hati. Dan hidup jujur dan setia di hadapan Tuhan. Tentu kurun waktu 45 tahun bukan berarti Kaleb tidak ada godaan. Berarti kalau Kaleb tidak ada sesuatu yang membengkokkan, pasti ada. Tapi yang luar biasa, Kaleb tetap setia. Dia mendengar arahan Tuhan melalui abdi Allah yang namanya Musa. Sekalipun waktunya 45 tahun, janji yang diberikan itu digenapi. Bahkan Alkitab dengan jelas berkata apa? Apa yang diinjakkan kakimu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu. Sebab itu apa yang telah dijanjikan Tuhan. Amin Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Harusnya kita semua berbahagia dan bergairah mengikut Tuhan. Asal saja saudara taat saja, segala sesuatunya Tuhan pasti akan selesaikan. Amin. Haleluya. Saya percaya hari ini saudara dikuatkan. Amin. Suatu hari nanti semua janji Tuhan pasti akan digenapi atas saudara. Amin. Yang keempat. Mari kita lihat apa yang menjadi karakter daripada Kaleb, mental Kaleb. Yang luar biasa, Bilangan 13 ayat yang ke-30. Bilangan 13 ayat yang ke-30. Saya akan carikan. Bilangan 13 ayat ke-30. Alkitab berkata demikian, Bilangan 13 ayat ke-30. Haleluya. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Di hadapan Musa katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti mengalahkannya. Saya ulangi sekali lagi. Sebab kita pasti mengalahkannya. Yang keempat saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kaleb punya mental melihat dengan cara pandang Tuhan. Kaleb tidak melihat masalah itu sebagai halangan. Kaleb tidak melihat bahwa raksasa itu sebagai hambatan. Tetapi Kaleb menganggap Allahnya sanggup memberikan jalan keluar. Kaleb percaya bahwa yang menjadi belalang bukan bangsa Israel. Tetapi orang-orang raksasa-raksasa itu. Sebab dia berkata oleh firman Tuhan, bangsa ini pasti diberikan kepada kita. Bu, Pak, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lihat saya sebentar. Ini perkataan profetik dan perkataan firman Tuhan. Dengar baik, Anda boleh catat. Apa yang Tuhan buka, tidak ada satupun yang dapat ditutup oleh manusia. Jadi Bapak Ibu, jemaat GBI Sport Center yang dikasihi Tuhan. Ketika Tuhan yang membuka, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Ketika Tuhan yang memulai, Tuhan bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Buat orang-orang yang setia, perjanjian yang diberikan Tuhan kepada Kaleb pasti diberikan buat kita. Sehingga Bilangan pasal yang ke-13 ayat ke-30 sebagai poin yang keempat jelas menegaskan satu baris benang merah berkata demikian. Melihat dengan cara pandang Tuhan melihat. Raksasa seperti belalang. Jadi saudara jangan fokus kepada masalah saudara.
Saudara jangan fokus kepada pergumulan saudara. Saudara jangan fokus kepada yang membuat saudara kecewa. Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada janji Tuhan. Fokus kepada firman Tuhan. Ketika itu Anda lakukan, Anda tidak berjalan sendirian. Makanya Yesaya 41 ayat 10 berkata demikian. Jangan takut. Sebab aku yang, jangan bimbang. Sebab aku yang memegang engkau dengan tangan kananku. Dan membawa kamu kepada kemenangan yang luar biasa. Amen. Ayo sekali lagi jemaat GBI daripada Sport Center. Pandemi tidak membuat kita lemah. Pandemi tidak membuat kita putus asa. Pandemi tidak membuat kita menyerah. Tetapi kita gunakan kacamata iman, cara pandang Tuhan untuk melihat masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bisnismu yang hilang Tuhan akan kembalikan. Hartamu yang hilang Tuhan akan kembalikan. Asalkan kau setia kepada Tuhan. Ingat kisah Ayub. Dengan ketaatannya. Ayub mengalami terobosan dalam hidupnya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Haleluya. Saudara ini kasih Tuhan. Ingat sekali tahun 2003. NASA akan menerbangkan pesawat ulang-alik Columbia. Dari landasan yang luar biasa. Seperti biasa. Para ahli pesawat ngecek detail sebelum pesawat take off. Detail dari ujung bawah. Di dalamnya itu ada 7 astronot yang sangat berpengalaman menerbangkan pesawat. Semua pengecekan berjalan dengan baik dan sempurna. Cuma satu ahli menemukan ada lubang kecil sekali di ekor pesawat. Disampaikan kepada astronot, ini akan kami perbaiki dulu. Tapi dikatakan lubang kecil dan tunjukkan fotonya. Ke-7 astronot ini tidak begitu memperdulikan perkataan para ahli. Dan dia tetap menerbangkan pesawat ulang-alik Columbia menuju ke bulan. Ketika terbang sampai ke bulan, menjalankan misi, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, semua berjalan dengan baik. Tapi apa yang terjadi? Ketika setelah misi selesai di bulan, pesawat ini turun. Ternyata lubang yang kecil itu harus bergesek dengan atmosfer yang panas sekali. Lubangnya menganga. Sampai pada akhirnya bahan bakar pesawat itu meledak. Dan 7 pilotnya, 7 astronot itu meninggal semuanya. Dari masalah sepele, dari masalah kecil. Ketika kita tidak perhatikan, itu membuat masalah yang fatal dan masalah yang luar biasa. Saya berdoa, jangan remehkan peringatan-peringatan Tuhan. Jangan kesampingkan perintah-perintah Tuhan. Tapi turuti Tuhan, ikuti cara pandang Tuhan dan ikuti iman bersama dengan Tuhan. Memang saya katakan orang yang turut Tuhan bukan berarti nggak punya masalah. Orang yang berjalan dengan Tuhan bukan berarti tidak punya pergumulan. Orang boleh punya masalah, tapi dengan Tuhan kita dimampukan menghadapi masalah. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Haleluya. Yang kelima, ini poin yang terakhir. Poin yang terakhir, kita baca Bilangan pasal 28 ayat yang ke-18. Bilangan 28 ayat yang ke-18. Haleluya. Pada hari yang pertama ada pertemuan kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu kerjaan yang berat. Yang kelima, saudaraku, apa yang di mental Kaleb, sehingga dia mendapatkan perjanjian yang luar biasa yang datang daripada Tuhan. Tidak iri saat Tuhan memilih teman kita atau menjadi orang teman kita menjadi pemimpin, tapi bahu membahu untuk mensukseskan pekerjaan Tuhan. Ibu bapak, jemaat Sport Center yang saya kasihi, 5 hal inilah yang membuat Tuhan berkenan atas Kaleb. 5 hal ini membuat janji-janji Tuhan yang disampaikan di Kades Barnea oleh Musa abdi Allah itu digenapi oleh Tuhan. Bukan hanya Kaleb, tapi anak dan keturunannya mendapatkan berkat yang luar biasa karena seorang Kaleb. Saya berdoa Anda menjadi berkat bagi keluarga besar. Saya berdoa Anda menjadi messenger of God bagi orang lain. Saya berdoa Anda menjadi suratan yang terbuka.
Sehingga dalam hidup saudara, bukan saudara lagi, tapi Yesus yang hidup dalam hidup saudara. Amin. Saya undang semua bangkit berdiri. Saya undang semuanya ada dalam posisi menyembah Tuhan. Ayo kita imani bahwa rencana Tuhan atas hidup kita indah. Dan jemaat GBI Sport Center, Anda bukan didesain hanya untuk pandai mendengarkan firman Tuhan. Tapi lebih daripada itu, Anda adalah pelaku firman. Ketika firman itu hidup dalam hidup saudara, dan Yesus sendiri sebagai leader of your life. Injil Yohanes pasal 15 ayat 7 berkata apa? Jikalau aku ada di dalam kamu, dan firmanku ada dalammu, apa saja yang kamu minta di dalam nama Tuhan diberikan buat saudara. Mungkin hari ini Anda bergumul. Mungkin hari ini Anda belum mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Jangan putus asa. Tuhan akan buat segala sesuatunya indah pada waktunya. Dan Dia sedang merendahkan, membuat sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang unpredictable akan diberikan buat saudara. Kita berdoa. Bapa Allah yang baik, terima kasih buat teguran-teguran-Mu. Terima kasih buat arahan-arahan-Mu. Terima kasih ya Bapa buat segala yang telah Engkau sampaikan atas ibadah GBI Sport Center secara online ini. Kami percaya Engkau ada dalam rumah tangga kami. Engkau ada di mana kami berada. Dan firman-Mu itu untuk kami. Supaya kami mengalami terobosan. Kami mengalami jawaban. Kami mengalami janji yang telah Engkau berikan kepada Kaleb. Engkau berikan juga kepada kami jemaat GBI Sport Center. Engkau lihat pergumulan kami. Engkau lihat doa-doa kami. Engkau perhitungkan setiap air mata kami dalam musim pandemi ini. Banyak hal telah kami naikkan kepada-Mu, tapi satu hal kami percaya, Engkau tidak pernah ingkar janji. Engkau tidak pernah kekurangan cara untuk mengenapi setiap janji firman-Mu. Bahkan Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Mari saudaraku, engkau yang punya pergumulan, buka tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Bapa, lihat tangan-tangan yang terbuka. Ulurkan tanganmu. Sendengkan telingamu atas jemaat GBI Sport Center. Yang lemah engkau kuatkan. Yang sakit engkau sembuhkan. Yang terikat engkau lepaskan. Yang putus asa engkau berikan pengharapan. Dalam firman-Mu ada jawaban. Dalam engkau ada kekuatan. Dalam engkau ada mukjizat. Dan dalam engkau ada keajaiban. Terima kasih. Berkati gereja ini. Saat yang tepat ketika diizinkan untuk buka kembali secara onsite. Kami akan melihat jiwa-jiwa dipulihkan. Jiwa-jiwa yang haus akan Engkau. Bahkan jiwa-jiwa yang militan. Setia dan taat di hadapan-Mu. Berkati gembala sidang. Bersama dengan keluarga. Semua pengurusnya. Biarlah gereja ini menjadi teladan bagi banyak jiwa. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak